saya jelasin ya Bang Hanzo. Yang Bang Hanzo buka itu apologetika dari pihak Kristen. Ketika orang Yahudi menyangkal, iya orang Yahudi itu menyangkal, Bang Hanzo dengarkan ya, orang Yahudi itu menyangkal kalian dengan mengatakan bahwa ini kenapa Bethlehem diartikan, bentar dulu Bang Hanzo. Ini kan ada dua nih, orang Yahudi dan orang Nasrani ketika mengutip Bible. Orang Nasrani akan mengatakan nubuatan itu betul, maka mereka bikin apologetikanya. Jangan pakai sumber kekristenan di situ, pakai sumber Yahudi. Orang Yahudi menganggap itu nama orang. Makanya coba buka Mika. Mika di situ jelas menunjukkan suku kan? Coba buka Mika pasal 5 nomor 2. Dia menunjukkan suku terkecil di antara suku-suku. Suku itu merujuk kepada orang atau merujuk kepada tempat? Coba saya tanya. Jangan pakai apologetika Kristen. Apologetika Kristen itu akan jelas mengatakan Yesus itu adalah yang dijanjikan oleh Bani Israel untuk datang di Yerusalem. Tapi kan kenyataannya orang Yahudi sampai sekarang tidak percaya Sang Mesias itu datang. Orang Kristen percaya Mesias itu datang. Dia akan cari pembenaran. Betul. Nah sekarang kalimat tadi mana? Kata suku itu tadi. Kaum. Di situ kaum kan suku itu. Jangan. Kok jangan? Ya Bu, kaum jangan Oke lah, kaum lah. Kalau kaum itu merujuk tempat atau orang kaum? Orang. Ya sudah, kelar dong. Tapi engkau Bethlehem Efrata, ini merujuk tempat, bahwa di tempat itu, itu kan Bethlehem Efrata itu tempat kecil, ya kan? Itu kota kecil, Bang Alwan. Bang Hanzo ini pakai apologetika Kristen cara menjawabnya. Tahu saya. Itu pasti kan kalian akan coba membenarkan setiap nubuatan yang dilakukan oleh Matius kan. Oh, tapi jadi kita pakai kacamata Yahudi maksudnya. Be fair aja. Tidak, be fair dulu. Teks Yahudi di situ tertulis di Mika 5:2 itu bahwa kaum yang terkecil. Oke. Kaum yang terkecil. Berarti merujuk kepada orang apa kepada tempat? Oke, orang Yehuda gitu kan? Iya. Aku ikuti dulu. Oke, lanjut. Jadi, tapi tetap itu bukan berarti Bethlehem ini nama orang. Anda nggak bisa tunjukkan fakta Alkitab dari Kejadian sampai Maleaki di Perjanjian Lama, ada tokoh namanya Bethlehem. Itu dulu saya kejar. Lepas konteksnya. Lepas konteks begini Bang Hanzo. Nggak bisa Bang. Abang tunjukkan dulu baru kita lanjut. Kita karena fokus dulu Bethlehem ini Matius tokoh pasal gitu. 2 ada Bethlehem? penguncinya di situ, ada penguncinya di Matius pasal 2. Apa penguncinya? Biar tidak bisa lari kemana-mana. Jika Bethlehem ini adalah tokoh, tertulis di kitab Nabi. Iya, ini tempat. Abang jangan ngotot gitu loh. Ini udah fix. Bahkan di Kejadian tadi itu Bethlehem Efrata itu tempat. Bang Hanzo begini. Ketika kita merujuk ke kitab Nabi, sekarang saya tanya dulu. Anda mau kaitkan Matius ini ambil dari kitab Nabi apa? Coba jawab dulu. Iya, Mika 5:2 tadi. Mika 5:1 kalau di teksnya. Iya, selesai. Saya setuju itu. Selesai ya? Setuju. Kira-kira Abang akan ambil konteks Kejadian apa tidak? Iya dong, kan ini tempat. Merujuk tempat bahwa di tempat berarti itu tidak akan konsisten. muncul. Tidak konsisten. Akan bangkit dari keturunan Yehuda. Dan kita percaya Yesus datang dari garisnya Yehuda. Bang Hanzo, itu enggak keluar konteks loh Bang. Begini, saya tidak akan permasalahkan kalau itu sesuai dengan konteksnya. Masalahnya itu tidak sesuai dengan konteksnya. Ketika misalnya kita bicara tentang nubuatan Matius. Matius bernubuat bahwa tertulis di kitab Nabi. Nah, jadi kita merujuk kepada teks itu saja. Perkara bahwa Bethlehem itu nama tempat dan juga nama orang itu bisa saja terjadi. Di mana-mana itu bisa terjadi. Bethlehem nama tempat, Bethlehem nama orang. Tetapi fokus ke Mika. Mika di situ konteksnya dia tidak bicara tempat, dia bicara orang. Paham sampai di sini? Coba, coba. Aku pengen tahu nih apa yang dimasalahkan di mana saya belum dapat. Oke lah, anggaplah itu orang dulu. Apa pertanyaannya Bang Alwan? Maka kemungkinannya begini, kemungkinannya satu, Matius dia tidak memahami tulisan yang di Mika.
Dia pikir itu tempat karena lazimnya Bethlehem itu tempat. Paham sampai di sini? Hmm. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Matius, karena kita tidak tahu penulis Perjanjian Baru ini tidak diketahui, kadang-kadang itu ditempatkan kemudian hari. Dia tidak pernah baca teks yang ada di Mika itu, apakah itu tempat, apakah itu orang. Matius ini orang Yahudi bukan Bang Alwan? Matius itu orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi tidak tahu kitabnya sendiri? Saya Wajar punya nggak itu? rentetan, saya punya listnya. Bang Alwan harus tidak jujur tahu. di sini. Serius. Matius Saya itu serius. orang Yahudi sejak kecil sudah ditanamkan pelajaran agama Yahudi. Apa itu namanya nanti ada bar apa itu bar gitu Bang Alwan. Jadi nggak mungkin Hanzo. seorang Matius nggak tahu bahwa Bethlehem ini nama tempat. Di situ Bang Bang Hanzo. Alwan udah gugur gitu loh Bang Bang. Hanzo begini, critical thinkingnya adalah begini. Boleh saja, karena saya punya listnya banyak. Kesalahan Matius dalam mengquote Lucu banget. dari Perjanjian Lama. Kemungkinannya ini memang ditulis oleh orang yang tidak dikenal, bahkan bukan Matius sendiri, mungkin orang Yunani. Boleh jadi kayak begitu. Kenyataannya kenapa? Karena dia bersilang pandang. Apa yang ditulis di Perjanjian Lama itu berbeda dengan apa yang diceritakan oleh Matius. Ini salah satunya saja. Salah satunya ini, ketika Matius menuliskan bahwasannya Yesus itu akan dilahirkan di Bethlehem, dan Bethlehem itu adalah yang tertulis dijanjikan sebagai tempat lahirnya Sang Mesias. Itu yang ada di kitab para nabi. Kita buka kitab para nabi, cuman ada satu sumbernya, yaitu di Mika 5, Mika pasal 5. Mika pasal 5 menegaskan bahwa itu orang. Kan terus garis jawabannya bawahnya pembelaannya Hanzo apa? Dia orang Yahudi, apa Masalahnya hubungannya? Bang Alwan nggak bisa Boleh jadi buktikan yang harus Bethlehem orang ini lain. orang. Makanya kalau Bang Iya, Alwan bisa iya, Abang kan buktikan, bilang yang di Mika itu Bethlehem. kalau bisa buktikan Bethlehem ini orang, nah baru mungkin tuduhan Abang Alwan benar gitu loh Bang. Makanya saya Masalahnya suruh baca Mika nggak 52. ada Bethlehem. Udah. Tetapi Di situ engkau hai disebutkan Bethlehem kaum, tadi Efrata, sudah setuju tadi. hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Memang Iya. orang kaum Yehuda ini tinggalnya di Bethlehem Efrata. Udah tempatnya kecil, kaumnya kecil. Memang dia ini terpencil gitu loh. Memang dia ini sengaja oleh Tuhan ini dipilih, dikuduskan, artinya dipisahkan. Arti kudus kan kados, yang artinya dipisahkan. Memang dia dari situ, dia yang dikuduskan ini akan lahir Mesias yang kudus, begitu Bang Au. Jangan pakai penafsiran. Yang tertulis itu jelas kok di situ. Yang tertulis apa? Bethlehem adalah kaum terkecil, suku itu sebenarnya. Kaum itu suku. Kalau buka Iya, lihat kaum ini teksnya, punya suku. tempat nggak tempat tinggal? Kaum Yehuda punya tempat tinggal nggak? Jujur dulu. Itu Punya kalau dong. kita bicara tempat itu kita sudah melebar itu. Enggak, karena gini, suku-suku kan di Indonesia juga banyak. Setiap suku Yang punya dimaksud tempat. keturunan Efrata itu Dan orang itu di iya. situ. Makanya dikait-kaitkan Sekarang ke begini, sana ya. suku Orang kalau Madura, melebar oke, gitu. suku Madura. Tempatnya di mana? Di Indonesia. Pulau Madura. Indonesia. Itu terus, oh Madura berarti Anak nama Indonesia. orang gitu, kan enggak masuk. Ngerti nggak, Bang Anak Alwan? Madura, Bang. Anak Madura, Bang. Bukan Iya. itu nama orang itu. Nah, ada nggak Madura nama orang? Kan keturunan Awan, Efrata itu kocak. Bethlehem. Iya, itu analogi pahami tadi. dulu begini. Sekarang saya tanya Bang Hanzo dulu. Bethlehem itu nama orang atau nama tempat saja? Fix nama tempat, saya bisa buktikan. Banyak sekali Dia bukan ayat-ayat nama orang. bukan nama orang. Kalau Bang Alwan bisa buktikan itu nama orang, saya tunggu datanya. Makanya saya Nah, begini. nggak bisa toh? Bukan nama orang. Ketika kita Memang ketika bukan kita nama buka orang. Gimana sih? Memang bukan Gimana nama sih? Nah, orang, Bang sudah Alwan. jelas-jelas saya Tadi udah tunjukkan aku dia kasih anak dari analogi. Efrata kok. Kaum Yehuda, suku Yehuda pun boleh, suku Yehuda. Dia bertempat tinggal. Tempat tinggalnya pun tempat terpencil, Bethlehem di Efrata. Mau dicek di mana itu tempatnya? Boleh. Bentar ya. Nggak pernah ada nama orang itu namanya Bethlehem. Pakai AI lah. Ada nggak nama orang Bethlehem? Bentar. Bang Awan kalau bertanya begini, bentar, orang bentar, ketawa. bentar. Yo.
Makanya itu kita pakai referensi, jangan referensi apologetika. Sampai Nggak, di kiamat itu orang Kristen akan kita membenarkan. nggak pakai referensi itu. AI itu kan netral. 254 Tak tulis tadi. saja begini. Apakah Bethlehem itu nama orang gitu? Iya, Dia kan baca-baca. Nah, Itu merujuk tempat. Bethlehem adalah sebuah kota kecil di wilayah Yehuda, lebih kurang 10 kilo dari Yerusalem. Efrata adalah sebutan kuno untuk di daerah itu. Referensinya di Kejadian 35 ayat 19, di mana Rahel dikuburkan di Efrata, yaitu Bethlehem. Jadi frasa Bethlehem Efrata itu untuk membedakan dari Bethlehem yang lain. Misalnya Bethlehem di Sebulon, Bethlehem apa, kan banyak. Bethlehem tidak hanya Efrata. Begitu Abangku Alwan. Halo semuanya, Bang Alwan, aku baca di AI Bethlehem adalah ya kayak tadi Hanzo bilang itu. Tadi harusnya waktu ada Pak siapa tuh? Pak Nugroho. Pak Nugroho, mending ditanya ini. Ini tuh tadi ini. Ini kan Formula. keturunan Salma ialah Bethlehem orang Netofa. Orang Bethlehem itu. Bukan gitu, itu kan di dalam kitab Kristen itu tidak gimana sih, itu seperti kamu salah terka kemarin duduk di sebelah Nggak, kanan Allah gini. Bapa di sisi kanannya, nah itulah Mereka kamu ini pakai misunderstandingnya di apologetika situ. Kristen. Bentar ya. Enggak, kalau aku mah murid pembelajar doang, cuman ngasih data-data. Bang Aku Alwan, juga lanjut lagi dulu ya. belajar. Aku keliling lagi ya, Aku Bang. turun ya, aku mah cuma belajar. Kenapa Oh. turun? Aku Bentar memang dulu. nggak ngerti. Aku memang nggak ngerti apa-apa. Ditanyain apa juga aku nggak ngerti. Aku cuma bantu di AI begitu. Ya, sebentar, ini saya punya buku ini. Aduh, mungkin saya tunjukkan ya. Jangan turun dulu, Jo. Sudah ke pojok mau turun, loh, Jo. Apa Bang? Aduh Bang Arif. Loh iya, selesaikan dulu lah. Jangan Udah kabur. selesai kok. Bang Alwan nggak bisa tunjukkan kalau itu Sebentar, tokoh atau- sebentar dulu. Asalnya Israel itu nama tempat apa nama orang? Jawab dulu, Jo. Kenapa? Jawab dulu, Jo. Ini kok itu kemana-mana? nama orang apa nama tempat? Kok jadi ke Israel? Gimana sih? Loh iya, kan sama-sama nama kan? Iya, kalau- saya kan sudah bilang tadi dia nama Iya. itu. Dia bisa nama tempat, bisa nama orang. asalnya Israel kita itu sedang nama bahas orang apa nama tempat? Bethlehem. Kita sedang bahas Bethlehem. Coba. Ini Kalau ke kan Israel nanti- ini kan hanya kemudian saya mirroring, Jo. Ayo. Enggak, kalau yang di konteksnya layar ini, beda. kalau di layar ini enggak buktikan kalau Bethlehem orang di sini. Keturunan Salma ialah Bethlehem. Kalau Israel orang itu Netofa. betul. Kenapa, Jo? Yakub itu. Jangan kabur dulu lah, Jo. Selesaikan ini, Jo. Israel itu asalnya nama orang. Israel itu Yakub karena di dalam Kejadian 32 itu namamu tidak lagi Yakub, tapi diganti oleh Yahweh sebagai Ya sudah kelar Israel. itu, sudah kelar. Kok kelar? Tapi Bethlehem ini siapa? Ini nggak ada hubungan dengan itu, Bang Kan ada Arif. rujukannya itu, Jo. Ada rujukannya. Mana? Kan, Jo. Tunjukkan Mana? tadi itu yang ditunjukkan kawan di atas itu kan. Iya, demikian. Keturunan Nah, Salma, ya, itu lagi dibaca itu, Jo. Iya, itu sudah dua tawarikh itu. Keturunan Salma ialah Bethlehem. Orang Terus Orang Netofa. kan? Orang kan? Iya. Nah, ini lucu. Tadi kan udah aku kasih analogi tentang misalnya Bang Arif orang Coba buka Madura. Mika, Bang. gitu kan. Dibukakan Mika itu. Tinggalnya Saya di nggak bisa Madura. buka data di sini. Lalu ada orang namanya Madura. Nah, ini gagal Iya, paham makanya kali ya. makanya kita buka Mika di situ kan Kan begini ada saya sudah bilang. konteksnya tadi Begini, tuh, Bang. Bang Bang Hanzo begini. Bang Hanzo begini. Bethlehem itu bisa nama tempat, bisa nama orang. Kan saya sudah bilang begitu. Bethlehem bisa nama tempat, bisa nama orang. Kemudian saya tanya, Matius pasal 2 merujuk Tadi kepada disebut nggak kitab yang Nabi dibuka apa? Anda kawan bilang kan Mai ini kitab tadi? Nabi Mika Bentar, Bang. kan? Nah, sekarang Ada nggak sebentar, Bang lihat Awan? ini. Bentar, Bang. Bang Mai tadi Tetapi buka nggak itu engkau, hai Bethlehem Bethlehem Efrata? Efrata yang terkecil Nah, di antara ada nggak kaum-kaum Efratanya Yehuda. tadi? Ini merujuk kepada siapa ini? Orang atau Nggak, tempat? tadi ayat yang orang tadi ada nggak frasa Efratanya? Coba. Kalau Bethlehem Efrata yang dibuka tadi Fokus, betul, fokus, Jo. aku Efrata itu setuju. nama orang juga itu Bang Hanzo. Coba Salah.
kalau Jo, Bethlehem fokus, Jo. Efrata Fokus, itu fokus udah ke- Coba buka Bisa tawarik lihat bang, aja. bang. Nama Buka tawarik tempat. yang tadi lagi bang. Buka lagi Coba, yang Bang. tawarik. Nggak ada Fokus itu aja Efratanya. dulu, Ustaz. Fokus di Nggak, situ. Engkau itu siapa, Jo? Engkau itu Makanya jangan pakai pada kota apologetika. atau orang? Coba yang tadi. Di Mika, Nggak ada kata tadi. Efratanya. Iya, Kalau di Mika Mika, tadi di Mika udah tadi, tempat Mika. itu. Kalau di Mika tadi tempat. Iya, Ah, itu di atasnya itu. Coba naik di atasnya, naik di Iya. atasnya, di atasnya 51 tuh. Tunjukkan itu. Ah itu Efrat itu. Ah, naik lagi. Di atas. Ah itu anak-anak Hur, anak sulung Efrata itu. Ah. Coba ke dia itu. Ah itu. Ah itu. Anak-anak Hur, anak sulung Efrata. Apa? Ini kalau ini selamat datang di kebenaran ini kalau begini. Apa? Ayo toh? Jangan kabur dulu Mau lah, bilang Jo. apa lagi Naik. Hanzo? Mau bilang apa lagi Hanzo? Mau bilang apa lagi Hanzo? Hanzo mau bilang apa lagi Hanzo? Coba. Speechless kan? Udah jelas-jelas di situ nama orang kok. Itu berapa? Nah, gimana itu? Ah, Gini loh, komen apa kawan-kawan. lagi Hanzo? Itu kan ada konteks. Itu udah jelas Ya, nama tempat, ke konteks tapi lagi. dipaksakan itu nama orang. Itu dia jelas-jelas anak sulung. Memangnya tempat punya anak ndak, Enzo? Nah, Ya nggak mungkin kan tempat punya anak kan, berarti Efrata itu orang yang punya anak, makanya dia punya anak. tadi kan udah aku beri referensinya. Apa arti Bapak Bethlehem itu apa? Enggak, Hanzo, tadi kamu bilang sama saya begini. Coba tunjukkan saya mana bukti bahwa Efrata Bethlehem itu tokoh. itu nama orang. Kan saya sudah ditunjukin. Ialah Bethlehem anak. Anak. Lihat lo orang itu, orang. Orang, anak. Itu istilah buat manusia, bukan buat tempat. Nah, Bisa sekarang aja, kita Bang balik ke Mika, tolong ya. Balik ke Mika ya, balik ke Mika, tolong. Tolong balik ke Mika, Bang. Balik Izin. ke Mika. Balik ke Mika yang tadi. Ah, ini kan Abang Hanzo sudah sepakat ini merujuk ke orang ini kan. Tapi Abang Hanzo bilang itu tidak ada orang yang atas bernama Bethlehem. Tadi sudah ditunjukkan datanya. Berarti ini merujuk kepada siapa sebenarnya ini? Orang atau tempat? Itu Kalau di aku awal tetap sudah tempat, Ustaz. ditulis, Ya, Jo. Wahai engkau. Berubah-berubah Bang Hanzo ini. Tadi bilang Tapi orang, engkau. sekarang bilang tempat. Gimana? Tapi engkau itu tempat atau orang, Jo? Rujukannya, Jo. Bisa tempat. Kan ada kaum juga di situ, kaum. Dia yang terkecil, kaum yang terkecil. Masa kaum itu tempat? Ya kaum itu kan bertempat tinggal. Nah, tempat tinggal kaum tersebut itulah namanya Jangan pakai Bethlehem. penafsiran bebas, Bang Hanzo. Udah yang tadi udah jelas aku Abang jelaskan. kasih samar-samar. Gimana caranya yang sudah jelas Abang kasih samar-samar? Hanso bubu kau, Jo, sekarang, Jo. Jadi begini ya. Jadi sebenarnya agak greget juga tadi itu Abang bilang tadi, yang tadi tuh pertanyaannya remeh-temeh. Saya bilang tidak remeh-temeh amat juga, karena kalau kita perhatikan di sini orang Yahudi ini, saya sebenarnya mau buka datanya ini saya dapat data ini bukan dari siapa-siapa tapi dari orang Yahudi sendiri. Saya bacain aja ya, soalnya saya nggak bisa tunjukkan datanya ya. Ini judulnya Bethlehem Efrata. Nah, this verse refers to the Messiah, descendant of David. Since David came from Bethlehem, Micah's prophecy speak of Bethlehem as the Messiah's place of origin. Actually, the text doesn't necessarily mean the Messiah will be born in that town. Jadi, orang Yahudi ini protes. Yang ada di kitab Nabi Mika ini katanya dijadikan Matius sebagai nubuatan datangnya Mesias, sebagai tempat akan datangnya Mesias di situ. Padahal itu sama sekali tidak bermaksud begitu. Jadi landasan dasarnya saya itu sebenarnya merujuk kepada orang Yahudi yang merasa Bible-nya dia, kitab nabinya dia itu dipersekusi oleh Matius. Karena di situ tidak bicara tempat asalnya. Tidak ada tempat. Coba Abang cari, mana ada tempat di situ? Cari. Ada di situ narasi tempat? Di ayat lain ada. Enggak, sekarang dibilang ada di kitab nabi. Coba cari di kitab nabi-nabi yang lain yang menerangkan tentang Bethlehem. Ada enggak? Coba dicari, ada enggak?
Nggak ada, biar dicari juga sampai di mana nggak akan ada. Adanya cuma di Mika ini. Mika ini yang terteks. Ini bagus ya, terima kasih ya teman bantu memperlihatkan, karena kalau bernarasi kan kadang sulit kalau nggak diperlihatkan teksnya. Coba kita lihat sama-sama di narasi ini. Ada nggak teks di sini berbicara tentang tempat, bahwa di sini Mesias akan dilahirkan? Tidak, ini bicara tentang keluarga kaum Yehuda yang terkecil. Siapa keluarga kaum Yehuda terkecil? Yaitu Bethlehem Efrata. Bethlehem anak dari Efrata. Itu aja. As simple Coba as itu ada frasa permulaan sejak purbakala. Mungkin nggak nyambung nggak itu Bang Alwan? Maksudnya gimana? Itu kan ada frasa permulaannya sejak purbakala. Kalau itu keturunannya dari Yehuda, nyambung Sejak nggak itu? dahulu kala. Sejak dahulu kala. Nggak nyambung kan kalau itu bukan hanya Merujuk pada orang. Yesus. Betul. Iya, menurut orang Yahudi nyambung-nyambung aja, bahwa keluarga itu nanti akan dibangkitkan. Tapi bukan berarti merujuk kepada sang Mesias seperti yang dijanjikan Nasrani kan? Mana ada orang Yahudi percaya? Tapi jangan alihkan topik dulu lah. Sekarang mana tempat di sini? Nggak ada ya? Clear ya? Bukan ahli topik, itu kan satu ayat itu. Jangan dipotong dong. Seorang yang akan daripadamu akan bangkit. Nah, akan bangkit loh, bukan lahir. Ngerti nggak? Bangkit dan lahir tuh beda. Seorang yang akan memerintah Israel dan yang permulaannya sudah sejak purbakala. Sudah ada. Jadi kalau framingnya ya Ustadz Awan nggak cocok. Kalau itu bukan. Kok saya yang framing? Mesias. Yang framing itu kan kalian mempersekusi tulisan daripada perjanjian lama ini sebenarnya. Lihat-lihat muncul bangkit, dibayangkan Yesusnya yang Nggak kena ini bangkit. tembakannya Bang Lihat-lihat Awan muncul nih, bangkit, meleset nih. purbakala, muncul lagi Yesus lagi di pikiran kalian. Padahal ini nggak ada kaitannya. Sekarang nyambungnya dari mana itu? Ini kan karena ada bangkit, lalu ada muncul permulaan, ada Bethlehem, pas sudah dia lahirnya di Bethlehem, kan begitu kan? Padahal di sini menyinggung bukan tempat Bethlehem. Bethlehem tidak disinggung sama sekali di sini, tempatnya gimana? Tidak ada dia akan lahir dari Bethlehem, tidak ada. Tetapi ini berbicara tentang kaum Yehuda yang terkecil. Tapi keren lah usahanya Bang Alwan ini sejauh itu, respect ya. Tapi masalahnya Bang Alwan cuma comot di frasa pertama, tidak dihabiskan itu ayat Mika 5 itu sampai frasa terakhir kan. Permulaannya sudah ada sejak dahulu kala, itu merujuk pada dia yang adalah yang awal. Kok ya salam. Ayolah Bang. Kalian berusaha sekali mempertuhankan Yesus, mengambil Ngapain Tuhan itu nggak perlu kita tuhankan, dia Tuhan Bang Alwan. Gitu. Aku tadi tertarik naik karena loh kok Bethlehem Efrata Bang Alwan tafsirkan itu orang gitu loh. Kalau dia adalah orang, bagaimana mungkin keturunan Bethlehem Efrata memiliki keturunan yang permulaannya sudah ada sejak purbakala? Itu di ayat di layar itu. Gimana? Bukan, maksudnya kalau kita merujuk kepada orang-orang Yahudi ketika dia membayangkan bahwa pemerintahan Israel itu sudah sejak dulu pemerintahan Israel itu. Tetapi kalau kita bicara masalah nubuatan, missing linknya itu adalah Matius tidak tahu bahwasanya ini ya itu adalah tempat. Kan kalau kita bicara ya, sudah saya berikan list tadi, bahwa saya punya list. Matius itu salah mengutip perjanjian lama, karena kan mereka ini gaya dari Matius itu sebenarnya adalah mengambil nubuatan-nubuatan yang dipikirnya akan sama dengan Yesus. Di situ letak kecurigaannya, ada di situ. Bagaimana bisa Matius menganggap itu adalah nubuatan Yesus, sedangkan orang Yahudi ketika dia baca ini tidak seperti yang dibayangkan Matius. Di situ missing linknya. Bang Hanzo itu terpapar dengan pemahaman saudara-saudara kita Kristen itu tadi, bahwa oh iya betul ini sudah
Meskipun melenceng jauh. Ini hanya salah satu loh ya. Nama orang dijadikan tempat oleh Matius. Gimana ceritanya itu? Itu kan sudah nggak nyambung. Dari situ saja harusnya itu sudah jadi dasar bahwa ini sudah tidak relevan. Kalau mau fair nggak dipakai. Ini bukan buatan untuk kita nih. Ini punya orang ini. Saya Bicara bantah. tentang yang lain. Saya bantah ya. Sebelum saya turun ya, ini aku belum lagi kerja ini, Bang Alim. Kalau dibilang Matius ini salah kutip atau salah paham, membedakan nama kota dan nama orang aja nggak bisa, Bang Alwan tentunya tahu siapa Matius ini kan pemungut cukai. Seorang pemungut cukai di zaman Romawi itu bukan orang dari awam, dia harus terpelajar, orang pandai, paling tidak bisa mengetahui seperti kita orang pajak lah ya, terdidik dia secara keuangan. Jadi dia ini punya kemampuan secara administrasi dan literasi yang tinggi dibanding orang awam. Makanya kalau masa seorang pemungut cukai yang dipakai oleh Romawi memiliki jabatan kedudukan tinggi, tapi membedakan nama kota dan orang aja nggak bisa, itu udah cacat berlogika, Bang Alwan. Dan ke fakta dari Matius, dia ini memiliki kemampuan historis dua budaya. Dia orang Yahudi, dia memahami bagaimana Romawi. Dia berbicara dengan bahasa Aram dan Romawi. Nah, kemampuannya menulis itu juga nggak diragukan. Makanya kenapa Matius ini ditaruh di depan dalam pengkanonan. Itu juga ada historisnya. Ya kan? Matius, Markus, Lukas, baru Yohanes. Matius pada waktu itu belum dipenuhi Roh Kudus, Hanzo. Makanya keliru nulis. Enggak dong. Namanya udah menulis itu udah udah nggak lepas dari tuntunan Roh Kudus gitu loh, Bro. Gini, Bang Hanzo begini. Saya bantah itu. Bantahannya Bang Hanzo ini kan seputar bukan lagi ke teksnya, tapi kepada bahwa Hanzo sebagai seorang Yahudi, murid Yesus, berarti dia menulis tentang Yesus. Saya naik tangga tadi, agak susah dikit. Kos-kosan ya. Kos-kosan. Ayo, Jadi lanjut. kalau kita buka misalnya Matius 9 nomor 9, itu Matius kok cerita tentang Matius yang pungut cukai, kan banyak sekali kritikal teks yang bisa kalau kita baca itu menunjukkan Matius itu bukan penulisnya. Mata ini, penulis Mata ini itu sampai sekarang di dalam manuskrip aslinya itu sebenarnya tidak ada itu Mata itu. Jadi jadi Matius yang menulis itu dianggap bukan Matius yang menulisnya. Coba dibuka Matius 9 nomor 9. Coba Bang, atau ini izin Abang bukakan Matius 9 nomor 9. Itu. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lah ini yang tulis Matius. Dia berbicara tentang Matius yang mana ini? Yang pemungut cukai yang mana ini? Berarti yang nulis ini siapa ini? Bukan Matius pemungut cukai kan? Iya kan Bang Hanzo? Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius. Ini kan orang lain ini Bang Hanzo ini yang cerita tentang Matius kan? Iya. Iya kan? Menulis tentang dirinya sendiri kan nggak masalah. Assalam. Contoh. Ya mau Bang Hanzo lah. Bang Hanzo Kita atur menulis lah. diary. Boleh lah atur Bang Hanzo atur lah gitu. yang Bang Hanzo mau. Oke lah, nanti lanjut narasi, lagi lah. iya, tapi narasi kita tadi jelas ya bahwa tidak ada kaitannya itu dengan tempat. Itu bicara tentang orang, tentang kaum. Dan Bang Hanzo sudah lihat sendiri itu ada disebut Efrata punya anak sulung, namanya siapa? Namanya Bethlehem. Jadi clear di sini. Dan ini hanya satu di antara sekian banyak referensi-referensi yang lain, list bagaimana perjanjian baru itu salah mengutip dari perjanjian lama. Oke? Seperti itu. Oke lah, makasih ya. Kelar dulu ya. Kelar Bang dulu, Alwan, kelar. Bang Ucang, dan Bro Arif. Aku pamit ya. Iya, Jo, nggak apa-apa, Jo.
Kamu itu dulu tungtung aku, Jo. Sekarang kok berubah ke JO, Jo. Aduh. Itu peningkatan. Udah mencapai tingkat tertinggi. Manunggaling Kawula Gusti itu namanya. Dia sekarang JO sekarang ya Bang Arif. Sekarang JO beliau, Prof. Oh, Dulu Jesus tungtung only. aku Wah. dia. Iya, Jesus only. Jesus only. Naik tingkat. Iya. Tingkat toh. Satu server dan balikin. Kawula. Itu bukan, ya sudahlah. Bukan Manunggaling Kaula Gusti itu. Oke, thank you. Yuk. Oke. Pagi-pagi, yuk. Ya sebenarnya agak greget saja tadi si Bapak yang Katolik tadi itu anggap itu remeh temeh gitu. Padahal kan ini tidak seremeh temeh itu. Kalau kita bicara tentang kritikal Yahudi, orang Yahudi sendiri, makanya begini ya, cara saya bernarasi itu tidak berani kalau pakai pandangan saya pribadi. Karena kan saya harus cross check dulu kan. Nah, cara cross checknya adalah saya memang baca dulu referensi pandangan orang Yahudi. Yang nomor duanya saya baca apologetika orang Kristen. Karena ini kan tidak akan ketemu memang. Tidak akan pernah ketemu pandangan orang Yahudi dengan orang Kristen. Misalnya Sang Mesias. Bagi orang Kristen, Sang Mesias sudah datang, Yesus. Orang Yahudi, mana ada Yesus itu Mesiasnya. Nah, makanya yang menarik bagi saya pribadi adalah ketika orang Yahudi melihat secara detail teks-teks yang dipakai orang Nasrani untuk membenarkan Yesus, bahwa Yesus itulah yang dinubuatkan di dalam kitabnya. Nah, kalau kita baca sedikit demi sedikit, itu memang tidak nyambung. Misalnya contoh, Matius menceritakan, menggambarkan bahwa di kitab Yahudi tertulis Yesus orang Nazaret. Kan begitu itu teks Matius, masih di pasal 2 itu. Yesus itu disebut orang Nazaret. Makanya dialah Sang Mesias yang dijanjikan, karena dia dipanggil orang Nazaret. Kata orang Yahudi, tunggu bentar dulu. Saya buka dulu kitab Yahudi saya ya. Dia buka. Nggak ada itu tulisan Sang Mesias akan dipanggil orang Nazaret. Nah, ini nanti ya, semua mereka ini orang-orang Kristen, kawan-kawan ini, orang-orang Kristen itu akan bilang, nanti asal kata Nazarin itu apa? Oh ini itu nanti pembelaannya kayak gitu nanti yang terjadi. Nah, saya bandingkan dua-duanya. Ini memang ada masalah dengan kawan-kawan kita yang mencoba untuk mencari nubuatan Yesus tadi itu di dalam perjanjian baru. Mengindikasikan apa? Bahwa kitab ini walhasil ya, menurut beberapa pakar sejarawan, ini memang ditulis jauh hari ya setelah misalnya muncul desas-desus tentang Sang Mesias bagi versi Yahudi dan munculnya Kristen sebagai sebuah agama. Baru ini ditulis, dikukuhkan oleh Bapak Gereja itu nanti di abad keempat. Dikukuhkannya ada. Ini yang kemudian membawa atau menggiring banyak orang ke pemahaman bahwa wah, berarti sesuailah perjanjian baru dengan perjanjian lama. Tetapi sayang seribu sayang, ketika orang kaji ulang lagi, ya namanya buku kalau ada mengandung sesuatu yang tidak sesuai, misquoting gitu, kesalahan quote, itu yang didapat. Ketidakcocokan, ketidaksesuaian, miskonsepsi dan seterusnya. Yang kawan-kawan Kristen kalaupun dia berusaha bela kayak yang laki-laki tadi, itu enteng, itu gampang, akhirnya jadi tidak pakai data sama sekali nggak berdasarkan data. Ya begitu ya mungkin. Silakan kawan-kawan yang lain mungkin mau ditambahkan. Ini yang Kristen teh anak siapa nih? Nama apa? Anak His 16 tahun. Tuh bro, mau nanggapi atau mau apa kamu ini? Naik di atas. Silakan.
Apa yang Orangnya teping-teping di atas, Cang. Ini anaknya di atas nih. Nih, Iya Cang. itu makanya. Besar. Suruh tanggapi lah. Ah. Malah turun dia. Enggak kok, Ustadz Alwanya turun. Oh enggak. Lari dia. Coba sambil kita ngisi lagi ya, mungkin ke beberapa Aku ya. orang masih nyimak. Aku ya Pak Ustadz Alwan. Bang Mai, ya aku bentar ya, yang- nanti Bang Heri, Mbak Heri sebentar ya, saya tunjukkan data dulu, baru Terus kayaknya dibesarkan nge-lag dulu ini. Bang Mainya. Ngelek kayaknya ini Komal. Coba Agak ada dibesarin yang dulu. Coba di aduh, Besarin. ya. Bang Mei ya, saya tunjukkan ya. Ini kan saya sudah bilang tadi, list Matius salah mengutip itu banyak. Ya, saya tunjukkan satu lagi, mungkin nanti Ibu Heri bisa tanggapi atau yang lain yang Kristen di bawah bisa tanggapi. Coba dibuka ini, Matius pasal 27 nomor 9. Pasal 27. Pasal 27, Matius pasal 27, ya, nomor 9. Oke, ini bicara tentang Hakaldama ya. Bicara tentang Yudas ini. Nah, coba lihat ya, Matius begini. Matius mengutip, kalau yang di Matius pasal 2 dia tidak sebutkan nama nabinya. Sekarang ini disebutkan nama nabinya. Coba kita baca ya. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Oke? Apa firman Nabi Yeremia yang dikutip? Jadi Matius mengutip perjanjian lama. Apa yang difirmankan Nabi Yeremia? Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang apa itu? Orang Israel. Orang Israel, nggak kelihatan ya, di antara orang Israel. Nah, perhatikan ya, Matius mengutip ini, dia bilang dari Nabi Yeremia. Pada saya 30 perak, ya, 30 perak. 30 perak. Kalau kita buka kitab Nabi Yeremia, wallahi kalian tidak akan dapati teks ini ada di kitab Yeremia. Tidak ada sama sekali. Kemungkinannya cuma dua. Matiusnya bohong, Matiusnya tidak tahu, atau kitab Yeremia itu sudah dirubah-rubah. Tidak ada pilihan yang baik di situ. Coba cari orang Kristen manapun yang menganggap tulisan tentang 30 uang perak ini ada di dalam kitab Nabi Yeremia. Tidak akan ketemu sampai kiamat. Nah, mumpung ada Ibu Heriati, silakan Ibu, coba. Ibu. Gini Mas, kalau yang tadi yang Injil menurut Matius, menurut Lukas, ya kan ya penulisnya. Nah, mereka itu kan kalau di dalam kami itu dibilangnya Injil sinoptik. Sinoptik itu artinya Injil sinoptik itu artinya Injil yang berbeda sudut pandang tapi menceritakan hal yang sama gitu. Jadi memang kalau misalkan orang si Lukas menceritakan silsilah dari ibunya, lah misalkan si Matius menceritakan dari si bapaknya silsilah orang itu. Nah, ketika kita baca kan beda-beda. Iya, dia itu menceritakan pihak sini pihak sana, sehingga kalau kita baca sekilas nggak tahu kok ini ngaco, ininya beda gitu. Nah, itulah makanya kalau di gereja juga dikasih tahu Injil sinoptik gitu, Pak. Enggak, Ibu Pak Heri Ustadz. salah. Coba saya tanya sama Ibu Heri. Dari Kalau saya bisa saya jawab. Iya, boleh. Apa? Dari 4 gospel itu mana yang bukan Injil sinoptik? Bukan 4 orang itu. Makanya kalau di gereja juga begini ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Nah, diomongin pakai Ibu bahasa Heri minta Latin. maaf ya. Minta maaf ya Enggak, Ibu Heri ya. maksudnya enggak apa-apa. Saya jelasin ya biar Ibu Heri paham Kenapa? ini. Ibu Heri, yang dimaksud Injil sinoptik itu bukan seperti yang Ibu Heri bilang. Injil sinoptik itu maksudnya Injil yang saling mengutip satu sama lain. Ada 3 Injil sinoptik.
Matius, Lukas, Markus. Yohanes bukan Injil sinoptik karena dia berdiri sendiri. Coba dicek aja itu. Nah, Banyak gini. kan bisa belajar. Gini. Jadi jangan coba dibuka dulu lah AI-nya ya begitu. Cari tahu dulu dong sebelum ini. Gini, kalau di dalam saya dikasih tahu kan tadi kalau menemui perbedaan yang tadi yang kayak hari itu berbeda silsilahnya, itulah namanya sinoptik, karena yaitu tadi tujuannya sama tapi dia menceritakan dari sudut pandang dia, Salah, dari sudut salah. pandang Udah dia. saya luruskan Enggak. kok, Bu. Dari Ibu, coba Ibu Enggak, cek. itu yang dibilang sinoptik Bang itu Mei, ya tolong kayak minta gitu. maaf ya, saya ngerepotin ya. Bisa dia ada diketik situ Injil sinoptik apa supaya Ibu ini paham gitu. Yohanes itu bukan Injil sinoptik gitu. Jadi maksud saya gini loh, jangan ngarang bebas gitu. Ngarang bebas itu kurang elo dalam diskusi. Nah, lihat ya. Pak, Injil gini, sinoptik Pak, adalah maksud saya- sebutan bagi sebentar Bu Heri, dengar dulu ya. Injil sinoptik adalah sebutan dari 3 dari 4. 3 dari 4, berarti bukan 4-4-nya. Apa Injil sinoptik yang 3 dari 4 itu? Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes bukan. Nah, tadi saya bilangnya Kok nah? ceritain. Harusnya Ibu bilang betul. Oh, ternyata saya salah gitu. Itu udah saya tunjukin. Enggak apa-apa, saya kasih tahu kan kemarin ini ibunya beda bapaknya, makanya aku tanya, lu kok ini beda bapaknya beda, semuanya beda lah, itu cerita dari silsilah ibunya, dari silsilah bapaknya, oh, orangnya beda ya beda, oh ngono, kenapa bisa beda? Itu adalah Injil sinoptik. Nah, sinoptik itu adalah menceritakan komprehensifnya sama, tapi dia menceritakan sudut pandang si Ya, yang Lukas, terangin kayak Ibu itu si dia Matius. nggak ngerti juga berarti. Yang terangin Enggak lah, kayak Ibu dia Pak. nggak ngerti itu. Lah Enggak ini lah, datanya di depan Ibu itu Tadi loh. mungkin saya salah ngomong ya. Saya ngomong berapa tadi? Saya cuma ceritain Injil itu. Injil kan tadi saya bilang inilah Injil menurut Matius, Lukas kan kayak gitu. Itu pokoknya Injil yang sinoptik itu. Makanya kadang orang kan bilang, "Nih Injilnya nih ngaco karena silsilahnya aja beda. Di sini ibunya sini, Saya di sini ceritain ibunya si ya ono." secara akademis, Nah, kenapa secara dia akademis beda? ini, Ibu Nggak Heri. apa-apa, Saya aku ceritain juga secara akademis. Aku nggak ngerti yang Aku aneh-aneh. ceritain secara Kenapa? akademis gini. Injil sinoptik itu ada 3. Namanya Matius, Lukas, Markus. Ya. Kenapa dikatakan sinoptik? Karena diyakini ketiga Injil ini mengutip satu sama lain. Makanya ada buku bagus namanya Synoptical Bible. Itu tiga Bible itu saling punya kesamaan, sama-sama mirip. Teksnya, tulisannya sama persis. Nah, Yohanes ini karena dia ditulis 90 Masehi, jauh sekali ya setelah Injil kanonik yang sinoptik ini, makanya dia dianggap berdiri sendiri, aneh sendiri, lain sendiri, makanya disebut bukan Injil sinoptik. Itu biar Ibu Heri paham. Tidak ada kaitannya dengan bahwa dia berbeda apa, makanya itu beda sudut pandang. Itu apologetika, Bukan. itu gaya apologetika. Enggak gitu Mas. Oke lah. Enggak gitu gimana? Injil Ada data sinoptik di itu depan tidak mata. Matius, Markus, Lukas. Tapi mereka nggak saling ngutip. Jadi kayak orang-orang apologet onoda yang suka nyeritain kalau nih lu ada satu kecelakaan mobil merah tabrakan, si A menceritakan ketika di titik ini, ketika di titik ini, ketika di titik ini yang tadi, dan mereka nggak saling mengutip begitu bro. Kalau mengutip kan artinya saya nyontek nih dari pahlawan ke sini. Memang diginiin. nyontek. Memang nyontek. Enggak. Enggak lah. Kalau nyontek sih enggak. Ibu enggak tahu ini memang betul. Iya, aku sih tahu bahwa nyontek mah enggak, sebab itu tadi mereka disuruh bercerita sudut pandang lain-lain. Nah, di antara ditanya jawab layar tak jawab Bune bahwa enggak nyontek. Nah, itu dia. Kayak kita aja ya menceritakan siapa perkawinan Luna Maya, Pak Alwan bisa aja menceritakan yang datang orang hebat lah, aku menceritakan apa namanya cindera matanya yang mahal, tapi kita sama-sama menceritakan suatu pernikahan gitu Ini loh. saya daripada lama-lama kita tunjukkan data ya. Coba ya saya sebutkan ini pasalnya. Abang buka di situ Bang, langsung.
Sama persis pasalnya, coba buka Matius pasal 3, coba Matius pasal 3 nomor 7. Coba kita baca pelan-pelan ya, apa situ? Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Kira-kira. Oke, cukup ya. Itu Matius pasal 3 nomor 7. Sekarang buka Lukas pasal 3 nomor 7. Saya sebutkan jumlah nomornya sama nih. Lukas pasal 3 nomor 7. Lukas pasal 3 nomor 7. Sama enggak? Nah, itulah sama, berarti Makanya disebut sinoptik. Ibu, aduh, gimana sih Enggak, ngajarin Mas. ikan berenang Pak. gimana sih? enggak, ya ampun, aku ki bener loh. Aku nih masih dari kandungan ibuku tuh aku udah Kristen. Enggak, Ngerti, maksudnya tapi namanya mencari, mungkin ibu tapi kurang intinya kayak belajar. ya dibilang kurang belajar ya nggak apa-apa lah ya. Jadi intinya misalnya kayak tadi kita berdua tadi sama-sama menceritakan pernikahan Luna Maya toh, sampai di satu titik akhirnya ngalor ngidur masing-masing, jebule Luna Maya cantik ya, sama-sama ngomong ngono kan, akhirnya ketemu gitu lah. Mungkin di titik itulah mereka ketemu gitu loh. Kalau beda-beda baru ini si Terus Cece. sekarang saya tanya Ibu Heri, kenapa dia Apa? sama tadi yang saya barusan tunjukkan ini? Nah itu tadi Kenapa sama? kita berdua sama-sama menceritakan pernikahan Luna Maya. Akhirnya jebule kita sama-sama ngomong Kata-katanya jebule sama, Luna Maya kalimatnya sama-sama sama, kok cantik bisa? yo. Bisa, akhirnya Kata-katanya kita sama, berdua di kalimatnya kok satu bisa? titik. Misalnya Pak Alwan terus nyeritain, yang datang rebet. Aku materialistis. Wih, hadiahnya api yang ngono ya. Akhir-akhirnya udah seru ngomong, berdua ngomong bareng. Jebule Luna Maya ayu yo. Nah, sama toh kita ngomongnya. Sebenarnya Itu saya kebetulan sama. gini, saya Apa? menghormati Ibu Heriati. Mungkin jemaat biasa diberitahu Iya, begitu, aku memang jemaat. di aku memang dipakai untuk disederhanakan, tetapi rumusannya tidak sesederhana itu, Bunda ya, Bunda Heria. Begini, kalau kita bicara data, kita bicara akademik, kenapa disebut Injil sinoptik? Karena mereka itu mengutip satu sama lain. Ini pelajaran akademik ya. Makanya ada istilah, ini mungkin Ibu Heriati belum pernah dengar, namanya Marcon priority. Marcon priority. Jadi Marcon priority itu menunjukkan bahwasanya yang ditulis pertama kali itu adalah Markus berdasarkan tahun. Lalu yang lain mengutip dari Markus, mengambil dari Markus. Lukas mengambil dari Markus, Matius mengambil dari Markus. Jadi itu ngutip namanya, makanya disebut Nih. sinoptik. Nih, Ya. kalau saya ceritain ya yang saya dapat ilmunya. Sinoptik itu seperti tadi kejadian Luna Maya menikah, tapi menceritakan versinya Mas Alwan. Aku nyeritake materialistis versiku. Lah itulah akhirnya pada keseluruhan dua-duanya menceritakan pernikahan itu. Udah. Menurut Kalau versi ibu, masing-masing. Bunda Apa? mau ini begitu, up to you lah, terserah lah. Yang jelas Iya. sudah saya tunjukkan datanya, sudah kita buka sama-sama. Injil sinoptik itu 3. Sekarang saya tanya sama Bu Heri, kalau misalnya pakai pandangan Ibu Heri ya, sinoptik itu maksudnya punya pandangan yang berbeda. Iya, pada intinya menceritakan hal yang sama. Kenapa Yohanes tidak disebut Injil sinoptik? Coba jawab. Kenapa Yohanes tidak dibilang Injil sinoptik? Ya, Yohanes tidak Bingung dibilang kan? Injil sinoptik. iya, pasti Ya, bingung kan? aku- Bingung kan? Padahal Yohanes punya Aku- pandangan juga kan? Gini loh Mas Bro, itu bingung kan kan? mereka ketika aku jawab, aku jawab. nggak tahu ya kan. Nah, itu kan. Nanti tatanya lagi enggak, aku nggak bakalan bingung sebabnya aku Kenapa? awalnya enggak. Kalau Ibu Heriati bilang benar, Injil sinoptik itu karena punya Iya. pandangan masing-masing. Kenapa Yohanes Iya. nggak disebut Injil sinoptik? Nah Coba itu kan jawab. mereka menceritakan, orang tiga itu menceritakan dari Yohanes juga menceritakan Yesus kan?
Wong itu menceritakan dari matangnya Maria sampai lahir. Ngarang lagi. Iya. Lo emang iya, itu mereka ceritain Yang menceritakan dari lahir hamil. cuma dua, Ibu Heriati. Yang Pada menceritakan baik intine yang menceritakan menceritakan. Yesus waktu lahir cuma dua, Matius dengan Lukas, Markus tidak. Bingung lagi kan? Ngarang Aduh, lagi itu itunya. menceritakan memang iya masih itu menceritakan itu dari metenge Maria dikandani bahwa akan lahir lah kayak gitu. Itu menceritakan itu versi dia dan versi dia. Enggak menjawab Aku juga nggak itu. ngarang aku. Gini Aku Mbak, nggak ngarang Mbak Heriati, Ya, kalau kenapa? Injil sinoptik itu menceritakan dari Yesus waktu masih kecil, berarti tidak tiga, cuman dua, Matius dan Lukas. Karena Markus ini tidak menceritakan Yesus di masa kecil. Pertanyaan saya, kenapa Markus disebut Injil sinoptik juga? Markus yang menceritakan kehidupan Cari coba. Yesus lah. Dari hidup Cari tekan waktu mate, dia masa lahir, lah cari coba. diceritakan. Cari cerita Yesus waktu masih kecil di Markus, cari coba. Coba, apa Markus menceritakan kisah Yesus itu? Waktu kecil. Ceritakan. Cari mana? Gini loh Cari. Mas. Gini. Aduh. Ya Allah, Bunda, cari. Gini loh, Pak ya. Aku si wangi jujur ya. Raono, Nek Mbak. aku nih, Raono. Raono. Pak Alwan. Nih Pak Alwan, sejujurnya ya. Aku nih karo Nugroho itu sama orang Katolik. Aku juga Katolik. jujur Saya soalnya. toh, sebentar. Orang Katolik itu kagak bakalan pergi ke gereja bawa-bawa kitab tak kandani. Nggak itu bakalan. masalahnya. Nah, tunggu dulu. Nggak bawa kitab kayak orang rajin gitu. Kamu hitung ada 1.000 yang berangkat orang gereja Katolik tuh ya, orang Katolik kayak aku 1.000 yang berangkat, belum tentu 5 yang berangkat bawa kitab, bawa Bible. Nah, mengku di gereja baru dibacain aku rungokno, oh koyo kuyo ngono. Ya itu makanya Bunda, Nah, semoga dengan duduk di majelis seperti ini akhirnya jadi paham kan, tidak cuma datang ke gereja wes duduk neng kono, duduk di sana, diam dengerin ya. Nah, sekarang ini ada perspektif baru. Jadi saya jelasin kembali. Injil sinoptik bukan seperti yang Bunda Heriati sampaikan bahwa ada pandangan yang berbeda dari 4 gospel, tidak. Injil sinoptik itu adalah Injil yang saling kutip satu sama lain. Ada tiga, itu sudah ditunjukkan tadi. Tapi intinya ya itu bukan yang saya mau tanyakan. Ya itu wes lah, Bu Heriati udah, saya rasa teman-teman sudah melihat juga kemampuan pemahaman beliau, ya kan? Misalnya ngelesnya, oh itu kan dari kecil Yesus lahir diceritakan, padahal Markus gak Aku nggak ceritain. pernah ngeles Pak, ngeles harganya mahal, larang. Oh ya wes mahal. Nah sekarang coba ditunjukkan, kita tunjukkan yang tadi di yang Apa lagi? Bang, yang tadi Bang bisa ditunjukkan lagi. Nek kalau aku cari Di yang lain tadi aja. Matius pasal Pak Alwan. 27 yang tadi. Aku nggak ngerti. Ya nggak usah Cari bahas yang lain aja. Ya. Angkat tangan Bukan aja. gitu. Pagi. Bukan. Soalnya Pagi. gini loh, Pak Alwan, Nah, selamat ini ada pagi. laki-laki nih Bunda, Gini loh. janganlah Bunda. Pagi. Bukan, selamat pagi. Oke, Bunda Bukan Heri gitu ditahan dulu. loh. Bunda. Pak, Aku itu Pak ya, Alwan, nggak enakan Pak Alwan sama tahu nggak arti ibu-ibu, kata nggak enakan sinoptik saya, itu nggak apa? enak saya sama ibu-ibu. Bapak-bapak aja. Ya wes, ya sudah, makasih ya. Ya, Pak, oke. Pak Alwan tahu nggak arti kata sinoptik itu apa? Tahu Pak, sudah saya jelaskan tadi. Apa artinya? Tapi sudah lewat. Bentar dulu. Jangan Enggak, apa diulang-ulang. artinya sinoptik? Enggak, jangan diulang-ulang. Sejenis satu serupa. Lu jangan bertaki ya. Sejenis satu serupa. Lu jangan bertaki ya. Seolah-olah lu bener. Sekarang gue tanya, lu ngerti nggak arti kata sinoptik? Abang, gini. Ya, tanya jawab dulu, ngerti nggak arti kata sinoptik? Jangan dulu terlalu emosi. Santai Lu aja. enggak, santai aja. Gue nanya dulu, kan kamu tadi Nah, pernah. sekarang Sekarang kamu sebentar. ngerti. Sabar dulu gini. Jangan diulang-ulang.
Bahasannya sudah tadi sama ibu itu ulang-ulang. Sekarang ini saya mau maju. Ini abang jawab ini. Jawab Abang dulu. karena Sinoptik itu karena kamu ngerti nggak artinya apa? kalau saya tidak ngerti, mana bisa saya luruskan ibu yang tadi, kan as simple as Ya that itu apa artinya pemahaman kita. sinoptik? Nah, Sinoptik. sudah lewat itu. Sekarang saya Tadi mau masuk. tadi aku dengar Tadi kamu bilang ibu sinoptik itu itu lompat ke ngutip-mengutip. Dari mana sana. kamu dapat artinya itu Sebentar, sinoptik ngutip-mengutip? sebentar dulu, dengarkan dulu. Ini kan abang baru naik Kamu ya. ini jangan bertakia soal Kristen. Kamu membodohi Kok jadi emosi? orang-orang. Ya kalau Sinoptik kalau kalau saya ngutip-mengutip. bodohi orang-orang, Itu Bapak bahasa dari buktikan. mana? Itu referensi dari mana kamu bilang sinoptik itu ngutip-mengutip? Aduh, ini kalau baru masuk di tengah-tengah film kayak begini nih. Jangan begitu, Bang. Ini saya Kamu tadi jelaskan dulu ngomong konteksnya Injil ya, biar abang sinoptik paham itu ya. maksudnya Injil yang Sudah saling itu sudah lewat ngutip-mengutip. itu tadi intermezzo tadi, bukan itu bahasan kita utama kita di Komal ini. Kamu Jangan mulai ngeles jangan lagi kamu. jangan Dari mana jangan kamu lari dapat daripada referensi Injil sinoptik tujuan itu kita Injil yang yang utama. ngutip-mengutip? Oke, Memang Bang Mai coba dibuka Matius pasal 27 nomor 9. Yang tadi. Yang sudah berlalu biarlah berlalu ya. Kita fokus. Ini yang tadi saya tunjukkan ke ibu lompatnya ke sana. Dan saya fahamkan beliau yang benarnya bagaimana. Di dalam Matius pasal 27, semua simak ya, kawan-kawan Kristen simak. Kalau bisa buktikan ini bohong, tunjukkan saya dusta gitu, bagus tuh. Saya katakan begini. ya kamu emang berdusta. Injil sinoptik Matius. itu bukan Injil kutip-mengutip. Bang, Kamu dengar dulu. udah berdusta kamu. Islam kan memang boleh berdusta kan? Jangan begitulah, Sopan ya, santai Bang aja, Roman relax ya. saja, Yang sabar Lo aja. lo sekarang kamu Satu bisa, tanya Bang kamu. Roman. Jangan emosi. Tadi kamu Satu. bilang Injil sinoptik apa? Aduh, Nah, sekarang aku nanya, Injil saya lanjut sinoptik ya. menurut kamu apa? Tolong Bang di mute dulu Bang, ini Enggak, mengganggu. jawab Ini belum dulu. selesai Tadi saya. menurut kamu Injil sinoptik apa? Sudah ya, sudah kita lanjut ya. Matius. Enggak, kamu mesti luruskan dulu Injil. Ya, Abang baper banget nih. Dia nggak biarin saya lanjut. Ini udah itu Nah, ini bukan kamu, pokok utama pembahasan. kamu ini Itu udah ibu tadi berstatement tapi salah kamu nggak menanggapi bertanggung sinoptik. jawab. Di mana referensi Kenapa kamu kamu- mengatakan kenapa kamu- Injil sinoptik itu Injil yang Kenapa saling kamu mengutip-mengutip? menghalangi saya menjelaskan hal utama diskusi ini? Ini saya lagi mau jelasin ini yang utama. Ibu tadi itu intermezzo tadi ke sinoptik. Oke, dengar. Ya kamu jelaskan dulu. Tadi kamu bilang Matius. Injil sinoptik itu apa? Matius ini sering kali Enggak, kamu mengutip ulangi lagi pernyataan perjanjian kamu. lama. Abang nggak mau dengar ya? Takut dengar ya? Atau gimana sih? Enggak, sebelum Dengerin kita aja, apa lanjut, susahnya didengerin dulu ini? kamu bilang Saya lagi bernarasi, abang baru naik ini, bikin rusuh di atas ini. Dengerin dulu. Naik-naik di tengah cerita, di tengah film, teriak-teriak, marah-marah. Ini dengerin dulu nih, lagi fokus ini. Kita lagi fokus. Ibu tadi intermezzo tadi. Nah, sekarang saya boleh masuk ya. berbicara nggak? Matius itu Begini, kerap kali mengutip perjanjian lama dan dia salah. Dan itu fatal. Bagaimana bisa penulis Bible mengutip perjanjian lama dan salah? Nah, ini kita buka. Matius pasal 27 nomor 9 10. Ya, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ini ketika dia cerita tentang Yudas ya. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seseorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Coba, tantangan saya nih. Carikan saya di kitab Nabi Yeremia teks yang dikatakan oleh Matius ini. Kalau ada, kita semua patungan, kumpul uang, kasih 50.000 masing-masing. Kalau ada. Kalau tidak ada, pilihannya dua nih. Matius nggak tahu perjanjian lama. Matius ngarang. Ya. Matius mungkin lalai dan lupa. Seperti halnya manusia biasa. Itu aja pilihannya. Nah, sekarang ya, yang abang yang tantrum tadi ya. Bang, gak usah pikir yang tadi. Lupakan yang berlalu, biarlah berlalu. Ya, ini aja dijawab. Tunjukkan ke saya di mana teks yang
dikatakan ada di kitab Nabi Yeremia ini. Boleh googling, boleh pakai AI. Silakan. Boleh googling, boleh pakai AI. Silakan. Yang di bawah juga bantu cari sama-sama. Boleh googling, boleh pakai AI apa aja. ChatGPT, Grok, apa aja, boleh. Matius pasal 27 nomor 9 sampai 10. Bang Roman giliran dikasih kesempatan nggak bicara kan? Nah itu ya, silakan Bang, jangan Sabar tantrum Bang dong. ini. Ya Enggak. sabar ya, oke sabar. Nah, Kita kasih dia waktu ini dari tadi semua ya, semua kita kasih waktu gimana semua. coba bisa Yeremia itu apa kau ngomong tadi? Injil apa? Ini Bang ada di layar itu, di layar. Dilihat aja di layar itu. Saya baca di layar kok. Ini Matius pasal 27 nomor 9. 10. Enggak, kamu Jangan marah Bang, abang tinggal googling aja Sabar. pakai AI gimana? Masa marah sama saya, tantrum sama saya? Ini kan tinggal dibaca aja. Kok kamu? Saya kenapa Bang? Nggak ada, saya nggak ngapain. Saya mute dulu ya, ke toilet bentar. Bagaimana Bang Roman? Ada ya Bang Roman ya? Hilang dia. Ada Bang Roman? Ada nggak? itu halo, denger ya. Ya lanjut. Itu penggabungan dari nubuatan Yeremia dan Zakaria. Di kitab Yeremia aja nyarinya, nggak usah ke Zakaria. Yeremia aja. Ya, di Yeremia jangan lompat-lompat Bang. Situ tertulis Nabi Yeremia, disampaikan oleh Nabi Yeremia. Coba. Makanya kamu tuh harus mencari tahu dulu konteks yang dibawakan oleh siapa yang kamu kutip tadi? Apa Matius konteksnya? ya? Iya. Apa Itu konteks? kan tentang membeli tanah kan? Hakal dama ya. Ah, tentang membeli tanah itu Yeremia apa siapa namanya? Matius itu mengutip dari Zakaria dan Yeremia. Kalau Mana? kalau Ada Zakaria di sini Bang. Kalau Nabi Yeremia kamu baca Yeremia 32. Kalau Zakaria kamu baca di Zakaria pasal 11, pasal 10. Bang, jujur li ya, nggak ada kan di Yeremia kan? Adanya di Zakaria kan? Jujur li, ayo, jujur li. Karena Yeremia itu nabi yang paling dikenal oleh bangsa Israel. Tapi dua nabi ini berbicara tentang pembelian tanah. Kalau di Yeremia pasal 32 itu dia menyebutkan 17 sikal perak tentang membeli tanah, membeli hak tanah. Kalau di Zakaria dia membahas yang lebih ininya bahwa pembelian itu dengan 30. Di Zakaria teksnya hampir sama persis. Mereka menerima 30 uang perak. Iya, benar. Zakaria. Nah, Yeremia nggak ada. Konteksnya ini Yeremia kamu nggak ada. jangan ini beda banget, beda.
ini sama-sama dia mengutip dari perjanjian lama dari Nabi Zakaria dan Yeremia. Kamu harus mengetahui dulu pastinya bahwa ini yang dia bahas adalah konteks membeli tanah. Kan dalam Israel kan 2 saksi baru sah kan. Kalau kamu cuma mengutip satu ya kurang sah. Kenapa dia nggak tulis di situ, disampaikan oleh Nabi Yeremia dan Zakaria? Emangnya Bible harus ikuti pikiranmu? Ya namanya ngutip, Bang. Hah? Ngutip Iya gini, kan? misalnya gini ya. Setidaknya kan 2 nabi ini berbicara tentang hal yang sama. Enggak. Ya Pertama kan? begini, saya kasih dulu cara gaya apologetika Kristen menjawab. Loh, begini begini, kalau kita buka Yeremia Google. itu nabi. Begini loh ya. Begini saya kasih tahu kamu ya. Saya nggak bilang Yeremia lebih hebat daripada Zakaria, tapi yang lebih dikenal, Pak. Jadi kan yang lebih dikenal kan pasti yang lebih dikutip, ya kan? Nah, 2 nabi ini berbicara tentang pembelian tanah. Kalau Yeremia berkata tentang membeli tanah dengan 17 shikal, kalau Zakaria kan 30. Tapi ini kan Matius lebih mengutip kepada Yeremia karena Yeremia itu yang lebih dikenal, lebih terkenal dalam kalangan orang Israel. Nah, tapi kan inti pokok yang mereka bawakan adalah sama tentang pembelian tanah. Bukan seperti orang-orang yang merampas-rampas hak milik orang lain bahwa Tapi tanah itu jumlahnya ada kan yang salah, punya Bang. harus dibeli. Jumlahnya salah. Gini ya, Bukan gini ya. salah, Sebentar, itu Ibu- kan Ibu Roman, perbedaan Bu, dalam Sa- gini Sa- loh. Kalau Bang Roman, gini loh, bentar, kalau bentar, yang bentar. satu Abang sudah itu- bernarasi gantian. Tadi saya nyimak kok. Gantian ya, gini. Pertama saya senang Bang Roman sudah tidak tantrum, sudah tenang, lebih tenang lagi. Pertama, enggak saya baca- begini. Ya, kasih kesempatan saya, kan Bang. lari Jangan. kamu kan lari tadi ke Injil Sinoptik kan. Injil Saya Sinoptik sudah- itu kamu ngerti nggak apa? Bukan mengutip dari Kok perjanjian balik lama. lagi? Bang, Karena gini Bang, loh. Kalau Bang, soal bentar, Bang. mengutip, begini dengar Bang, dulu, jangan maju mundur cantik. Jangan Bentar maju mundur dulu, cantik. Kita bentar fokus dulu. satu-satu dulu ini yang lagi Bentar kita bahas. Ini tema dulu, kan utamanya di narasi sini. kamu Injil Sinoptik tuh mengutip. Nggak begitu konsepnya. Bukan ini- berarti dia mengutip PL lalu dia dikatakan Injil Sinoptik. Beda cerita Udah ya. itu. Gantian ya, Bro. gantian ya. Oke bro ya, dengar ya. Beda konsep dengan Sinoptik yang kamu Saya maksud. bahas yang sekarang aja, saya nggak mau bahas yang lalu. Gini, ketika saya bawakan Matius pasal 27, ya di situ sangat jelas bahwasanya Matius sama sekali tidak tahu bahwa itu tertuang di mana. Karena Matius di pasal 27 ini mengatakan disampaikan oleh Nabi Yeremia. Disampaikan oleh, dia sebut orangnya loh. Siapa yang menyampaikan itu? Dia tidak seperti apologet Kristen yang begini. Saya yakin mungkin kejadiannya bakal seperti ini. Orang Kristen ini baca Bible kan. Matius berkata, Nabi Yeremia berkata begini. Dia bukalah kitab Nabi Yeremia. Cari. Mana ya 30 perak ya? Kok nggak ada ya? Nggak ada, dia cari di kitab nabi-nabi lain. Dapat kitab Nabi Zakaria, di sana disebutkan. Mulailah masuk, jujur li, bagaimana ya supaya saya bisa mengakali ini ya. Oh, mereka dua ini kawan karib. Ini Zakaria sama Yeremia ini, ya mereka dikombinasikan lah, mereka satu padu lah. Coba lihat. Begitu cara jawabnya. Apa hubungannya dengan Nabi Zakaria? Kenapa bukan Nabi Mika? Kenapa bukan yang lain? Yesaya misalnya. Karena itu tadi didapatinya di Zakaria. Kalau orang jujur dia akan berkata bahwasanya Matius salah kutip. Clear. Karena nggak ada di kitab Nabi Yeremia. Harusnya kan as simple as that itu. Nah sekarang karena adanya di Zakaria, mulailah dibawa Zakaria ini. Oh, Yeremia kan lebih utama nih, makanya disebut Yeremia. Tapi adanya di Zakaria. Itu bang, sama kayak kita baca satu buku, terus kita bilang
nggak ada di buku ini nih. Kayaknya dia, tapi dia nggak salah. Dia kan bilang tadi ada di buku ini, tapi di buku ini nggak ada. Di buku sana dia ada. Ya kayak, tapi ini kan yang punya buku adik kakak kan, teman kan mereka ya mungkin ya begini, begitulah. Akan jawabannya akan seperti itu, dan itu selalu cara apologet Kristen menjawab. Cocok-cocokan, mencocok logikan. Padahal kalau kalian baca harusnya jelas ini. That's misquote in English. This is misquote. Salah kutipan. Salah ngutip. Ada berapa yang kayak begini? Tidak cuma satu. Banyak. Nah, saya kasih kesempatan Bang Roman, silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan dijawab Bang Roman. Mungkin jawab aja begini Bang Roman. Ustadz Alwan ini nggak dipenuhi Roh Kudus. Kalau Kristen kan punya Roh Kudus Kristen. Roh Kudusnya beda gitu. Gak ada jawaban ya, Bang Barokah ya, nggak ada ya. Ya, jadi saya ingin tegaskan bahwasanya memang Matius tadi kan dari awal saya naik itu, saya bicara tentang Matius, tentang Bethlehem. Bethlehem disalahartikan sebagai tempat, padahal itu merujuk kepada kaum, merujuk kepada orang. Terus saya tunjukkan bahwasanya list Matius itu salah mengutip banyak. Maka muncullah beberapa tadi kan, seperti Yesus dianggap sebagai orang Nazaret, itu di Matius tuh disebutin. Yang orang Yahudi sendiri pun ketika buka Torah, mana ini, nggak ada ini. Di Nevi'im nggak ada ini, nggak ada cerita-cerita klaim-klaim daripada Matius ini. That's a problematika buat siapa? Buat saudara-saudara kita Kristen yang ingin mendalami lebih dalam lagi kitabnya. Jadi no hard feeling. Tadi seperti Bang Roman naik tantrum mengatakan bahwa saya ini nggak enak lah, nggak. Ini bicara sinoptik, jelas kok bicara sinoptik tadi saya dengan ibu itu. Saya tunjukkan sinoptik itu ada 3. Konsep ini loh, konsep sinoptik yang kamu maksud dengan arti sebenarnya itu berbeda. Nggak gitu maksudnya, konsep sinoptik itu nggak begitu maksudnya. Iya, mau terus kembali ke sinoptik dia. Langsung kembali ke kamu kan bilang kalau sinoptik itu berarti ngutip, maksudnya ya dia ngutip dari PL, itu namanya sinoptik. Nggak gitu konsepnya, bro. Kamu udah salah. Injil sinoptik itu namanya Injil yang punya kemiripan. Karena pada dasarnya mereka mengutip satu sama lain. Itu udah bener tuh. Itu udah bener. Kenapa udah bener? Karena mereka ngutip satu sama lain. Kenapa mirip? Karena ngutip satu sama lain. Nah, ini kau. Kok ini kau? Nah, salah sudah gitu. Di situ. Salah di situ. Kemiripan karena mengutip satu sama lain. Kenapa bisa mirip? Sekarang saya balik tanya. Kenapa bisa mirip? Karena menceritakan hal yang sama, tapi dengan gaya bahasa yang berbeda. Karena latar belakang mereka berbeda-berbeda. Contoh, sekarang kalau teksnya sama ngutip nggak? Gini, gue mau kasih ke lu contoh satu ya. Kita berdua ini sama-sama melihat sebuah pohon. Tapi apakah narasi kita terhadap sebuah pohon itu sama? Kan berbeda, tapi kan merujuk pada satu pohon yang sama, tapi narasinya kan berbeda. Karena itu kan tergantung gaya bahasa kita. Contohnya kamu seorang seniman, otomatis caramu menggambarkan pohon ini lebih artistik. Kalau saya cuma seorang lulusan SMA, ya mungkin saya akan berbicara tentang pohon ini yang flat aja. Contohnya ya daunnya hijau, batangnya ini, tingginya sekira-kira ini. Tapi kamu kan sebagai seorang seniman kan mungkin kamu akan mendeskripsikan yang lebih
artistik lah. Contohnya pohon ini dihiasi oleh bunga-bunga, oleh pohon-pohon yang rindang, ya kan? Tapi kan sama-sama menceritakan tentang pohon itu. Itu yang namakan Injil sinoptik, bro. Bukan yang kamu maksud itu kutip mengutip. Nggak begitu coba tangkap, konsepnya Injil sinoptik coba saya itu. tangkap definisi kamu ya. Tadi kamu bilang Injil sinoptik itu berarti penggambaran berbeda-beda dari penulis, tapi tujuannya sama, makanya mirip, begitu ya? Iya, tapi menulis tentang hal yang sama. Menulis hal yang sama. Sekarang saya tanya, kenapa kitab Yohanes tidak dianggap Injil sinoptik? Ya karena berbeda. Dia menulis Dia tidak tentang hal yang menceritakan Yesus. berbeda. Dia tidak Berbeda menceritakan lagi. tentang Yesus. Iya sama, maksudnya sama tentang Yesus. Sama apa Kan tidak? Injil itu kan kabar baik. Tetapi dia menceritakan nggak berbeda konsisten topik, berbeda konteks. Kan dia nggak masuk Injil sinoptik. Yohanes tidak cerita tentang Yesus. Iya Perjalanan Yesus. bercerita, tapi kan dia mengambil konteks atau tema yang Kok berbeda. kok Begitu kayak loh, ngerti nggak? agak ada yang kedengaran awkward ya, agak aneh ganjil gitu ya. Sama-sama bercerita Ya tentang ganjil Yesus. menurutmu kan Dengan bukan berarti gayanya ganjil masing-masing. menurut Bible. Tapi satu Ya nggak kan? dianggap Injil Sesuatu gini loh, kurang pahamnya kamu sama sesuatu itu kan bukan menunjukkan bahwa hal itu salah, ya kan? Ya kalau kamu mau pengen cari tahu ya kamu belajar. Kamu bukan karena kamu kurang tahu, kamu bernarasi pakai pikiranmu seolah-olah kamu yang benar. Kan nggak begitu cara mencari sebuah ilmu pengetahuan, sebuah ilmu kan nggak gitu. Karena kamu tidak paham, lalu kamu bernarasi sendiri seolah-olah kamu yang paling paham. Kalau saya clear bang, gini ya, Injil sinoptik itu asalnya karena dianggap hampir sama, mirip-mirip. Mereka saling quote satu sama lain, ada 3 yang saling quote satu sama lain, makanya mereka punya kemiripan. Namanya paralel. Bentar dulu bang, bentar dulu, dengerin pendapat orang dulu. Di dalam buku ya ada seorang pendeta itu nulis judulnya itu Gospel of Parallel. Ya, ini paralel mirip-mirip lah, sinoptik. Di dalam situ dia kutip itu kesamaan antara Injil Matius, Markus, Lukas. Terus ada istilah, saya minta abang jelasin ini kalau ngerti istilahnya. Pernah dengar istilah Markon priority nggak? Oke, sekarang gue jawab ya. Itu tuh. Banyak dalam Al-Quran yang mengutip dari Bible. Apakah Quran itu Injil sinoptik juga? Bisa jadi kan? Bentar. Ini ada data di depan. Berarti ini Quran itu masuk Injil sinoptik. Ya kan? Kalau kamu bilang kutip mengutip. Kamu tahu nggak 75% isi Al-Quran itu ada dalam Bible. Berarti Jangan jadi kodok bang, jangan jadi kodok. Loh kan kamu kan konsepnya kan kamu begitu cara pemahaman lihat data itu Markon priority. Ini bahasa cara Inggrisnya pemahaman prioritas kamu kan markan. begitu ngutip. Abang baca ini data ini. Nah sekarang Ini saya bilang 75% Quran itu mengutip dari Bible. Berarti Quran itu Injil sinoptik juga gitu maksud kamu? Ya salam. Bentar ya kita ya. Saya nggak ikut permainan abang kan? ya. Saya bukan katak bang. Berarti bukan katak Quran yang itu suka Injil lompat-lompat. sinoptik karena dia mengutip Ini kita Bible. bahas Banyak Bible loh. satu-satu dulu. 75%. Saya sudah bermurah hati ikut Quran kemauan abang itu loh balik ke mengutip sinoptik. Bible. Saya sudah tidak mau bahas ini. Ini cuma 75% isi Quran itu mengutip Bible. Berarti Quranmu itu termasuk Injil juga, Injil sinoptik. Bang, bisa lihat data? Bisa Begitukah konsepnya sinoptik yang kamu maksud? Bagus dibaca nih, baca di atas ya. Prioritas Markus adalah hipotesis bahwa Injil Markus adalah yang pertama dari 3 Injil sinoptik yang ditulis dan digunakan sebagai apa? Sumber oleh 2 Injil lainnya. Tada. Clear? Kalau sebagai kan sumber berarti pendapat ahli ya, silakan saja berpendapat. Aduh. Itu pendapat siapa itu, Bang? Coba Bang Mai dilihatin itu sumbernya di mana itu dapatnya? Dari Wikipedia ini. Nah, itu. Jadi saya bicara bukan ngarang-ngarang, Bang. Tidak tuduh-tuduh seperti yang Abang bilang tadi. By data, serius. Ini aku juga by data. 2/3 sama Abang nggak ada. 2/3% kandungan Al-Quran itu adopsi dari Bible.
Kamu Jadi paham lompat nggak? ke Quran lagi nih ceritanya nih. Iya kan kamu kan tadi konsepnya sinoptik kan Sinoptiknya udah selesai. mengutip. Nah, 75% dari Quran kan mengutip Bible. Berarti Sinoptik Quranmu sudah itu selesai nih. enggak, berarti Quranmu tuh Injil sinoptik gitu. Enggak, sekarang saya mau balikan ke kamu. Balikan ke kamu. Ini kan menurut para Itu ahli, Quran menurut itu para tidak ahli bahasa. tidak pernah disebut Injil. Bagaimana Quran disebut Injil sinoptik? Menurut para Masa Quran ahli Injil? bahasa dan ahli Quran bahwa 75% Quran itu mengutip dari Bible. Berarti Ya. Quranmu itu Injil sinoptik. Gitu, kitab sinoptik Nggak juga. ada bang, nggak ada. Quran itu ya bicara Kok nggak tentang ada? Yesus. Itu cerita Yesus tidak disalib. Bicara tentang Maria. Kisah tentang Musa Tidak di- membelah tidak- laut, kisah tentang Adam dan Hawa, kisah tentang penciptaan. Itu semua kan dari Bible yang tulis pertama kali. Abang Terus dikutip cari sama misalnya Quran. Nuh mabuk-mabukan di Bible. Loh. Nggak ada di Quran bang. Kisah tentang Maria, Daud telanjang. Yesus, Isa, Terus itu kan dari Bible nggak semua. ada bang. Nggak sama, beda Loh, ceritanya. Itu kan kisah dari Bible semua loh. Tapi abang Bible pandai lebih dulu lompat-lompat ada. emang dari tadi. Kisah Dari tentang tadi pandai lompat-lompat dari tentang tadi. Salomo, tentang Jadi kita Daud. kelar nih, bicara Bible udah kelar nih, udah Loh, selesai. sekarang kan kita bicara tentang kutip mengutip kan? Kan Nah, kamu tanya sekarang kalau itu kutip sekarang kalau mengutip. mau tanya Islam, tanyalah baik-baik, kami jawab. Iya, ini Saya lihat dari tadi abang saya ini pernyataan gini, bahwa gini, Bang, Quran Bang, itu termasuk dalam kitab sinoptik. Bang Saya ini nggak bilang tempat Injil ya, kayak karena gini itu nih bukan memang kabar baik. rawan sensitif bang. Saya taunya abang naik sudah tantrum, sudah sensitif. Nah, Saya kan dari kamu tadi di awal, bernarasi. saya nggak ada menghujat loh ya. Saya nggak ada Saya menghujat. juga nggak menghujat. Saya Saya nggak- memberikan data, saya paparkan data secara komprehensif. Datanya saya tunjukkan, tidak menuduh. Saya beri kesempatan abang cari itu. Di mana di Matius pasal 27 dikatakan ditulis di Nabi Yeremia, abang tidak tunjukkan datanya kan? Nggak ada kan? Adanya di Zakaria, maka ikut apologetika. Mungkin abang cari, ini gimana nih? Adanya di, oh itu mereka kenalan itu Zakaria. Padahal Zakaria nggak disebutin sama sekali di Matius pasal 27. Dari mana datangnya itu? Dari cara apologetika orang Kristen. Harusnya itu menjadi pertanyaan kita. Kitab ini, kitab Matius ini yang diklaim ya, ditulis kata Mataion dalam bahasa Yunani-nya itu Matai, ditulis oleh Matius. Kenapa bisa kitab ini berseberangan dengan perjanjian lama? Itu big topiknya itu, big frame-nya. Bagaimana bisa satu kitab yang diklaim sebagai perjanjian baru, kitab yang diyakini wahyu ilahi, salah dengan kitab yang dia gabungkan sendiri? Islam tidak pernah tuh gabungkan Quran dengan Taurat Yahudi, nggak pernah. Nevi'im Yahudi, Ketuvim nggak ada, nggak. Kita berdiri sendiri. Kalian menggabungkan itu karena kalian percaya kedua-duanya. Kenapa bisa nggak seragam? That's a big question. Kalau orang bertanya-tanya, ketidakseragaman itu menunjukkan apa? Ada pasti hal yang salah di situ. Nah, kesimpulan saya, banyak saudara-saudara saya yang Kristen memang tidak lebih mengenal agamanya baik-baik. Itu. Gitu ya. Dia nggak kenal agamanya Quran baik-baik. itu mengutip semua dari Bible, 75% dari Bible. Kisah tentang Adam dan Hawa, tentang Musa membelah laut, tentang Nuh, tentang Abraham yang disebut Ibrahim, tentang Salomo yang kalian bilang Sulaiman, kisah tentang lahirnya Isa, itu kan semua dari Bible, kisah-kisah dari Bible semua. Kalau berarti kan Quran mengutip dari Bible, berarti Quran itu kitab sinoptik. Bang Roman begini ya, Bang Roman begini. Misalnya, berarti Quran itu kitab sinoptik. Misalnya Quran itu berselisih paham dengan Torah, dengan Gospel, it's no problem, nggak jadi masalah. Iya Beda jelas kitab. lah berselisih paham. Sekarang kalau perjanjian baru sekarang tanya berselisih kau, paham dengan di mana perjanjian lama, Musa? masalah nggak? Oke, sekarang tanya kau, di mana Musa berdoa kepada Allah SWT? Nah. Sekarang Nggak, kalau tanya perjanjian baru berselisih paham Musa dengan menyebut Tuhannya perjanjian lama, dengan masalah nama nggak apa? bagi abang? Sekarang kamu jawab dulu nih. Musa menyebut nama Tuhan dengan sebutan apa?
Kalau kami Islam Quran Allah. Ya Musa Beda kan, kamu beda dengan Musa, perjanjian Nabi lama Musa. dengan kalian kan nggak apa-apa. Oh, is okay, beda agama kok. Sekarang saya tanya, kalau perjanjian baru Nabi beda dengan Musa perjanjian lama masalah berdoa nggak? kepada siapa? Menurut Lihat bagaimana cara menurut dia nggak mau Torah. menjawab pertanyaan saya yang sederhana itu, coba. Loh, kamu Saya jawab nanya dulu pertanyaan saya yang sederhana. Sudah saya jawab. ini. Di Al-Quran Dalam Allah Torah, Musa menyeru Allah dalam Subhanahu wa Taurat, taala. Bedakan Musa dengan kitab berdoa kalian kan? kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, sudah saya jawab. Beda dengan kitab kalian kan nggak masalah. Nggak masalah kan? Itu ya, kamu udah salah. Allah SWT. Kapan Musa Ya salah memanggil menurut Allah kamu, SWT? benar menurut kami. Kan kami berdasarkan Quran. Nah Kan itu tanya kamu berdasarkan ngutip tapi salah. Sekarang saya tanya, Itu kalau perjanjian Musa baru memanggil lihat bagaimana dia tidak Allahnya membiarkan itu saya dengan bertanya. sebutan Bapa Yahweh. Tidak ada Allah SWT. Boleh. Ya kan? Kamu Saya terima, ngutip saya tapi terima. kamu merubah-rubah gitu loh. Saya terima karena kitab Itu kita kamu beda. plagiatisme Sekarang tapi kamu merubah. saya tanya, Sekarang kalau tanya kamu, perjanjian baru Israel mengenal nggak Allah SWT? Israel mengenal Allah SWT Bang, angkat nggak? bendera putih aja bang. Angkat bendera putih aja bang, udah. Gak bisa saya gini. Iya, Gak tega aku saya tanya orangnya, kamu. tega-tegaan saya soalnya. Sekarang orang Israel tuh mengenal Allah SWT nggak? Menyembah, manggil-manggil bapaknya, Tuhannya dengan sebutan Allah SWT nggak? Mereka mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Allah Subhanahu wa Orang taala. Israel memanggil Orang Israel, Bani Tuhannya dengan Israel. sebutan Itu keyakinan apa kami. sekarang? So what gitu loh. Itu memang ada di Quran kok. Sekarang saya tanya, kalau perjanjian baru Iya. ngeles lagi nih. Iya, Kalau di kamu perjanjian ngutip, baru, tapi kamu salah ngutip perjanjian ngutip. lama enggak sesuai, masalah enggak? Iya, Quranmu itu ngutip, tapi merubah gitu loh. Udah. Terus bikin yang baru, namanya Lambaikan tangan aja, Quran. Pak. Padahal kan Lambaikan itu tangan isinya aja, udah, Pak. ngutip. Udah. Ngutip Udah. dari Bible. Yang nggak bisa diskusi ya, Bang. 75%. 75% isi Quran itu. Bang minta maaf bang ya. Kalau abang ada rasa kesinggung apa minta maaf ya. Gak ada nih kita. Ini fakta aja. Kalau nih. saya berbicara fakta kebenaran bahwa 75% Quran Tapi kayak itu ada rada mengutip dari tamsum Bible. gitu, terus ada kayak baper gitu. 2/3 isinya Quran Siapa yang itu mau bahas adalah lagi? dari Udah selesai ya? Bible. Iya, karena gini, Ustadz Udah ulang-ulang Anwar, ini muter-muter kebiasaan ini. mereka ngomong Nggak bisa. nggak berhenti-berhenti supaya kita tuh nggak bisa nunjukkan gitu loh. Jadi kita tuh dihambat untuk menunjukkan sama mereka. Jadi memang gitu, ngomongnya tuh nggak berhenti gitu. Karena kalau kita tunjukkan, mereka tertampar. Lah karena fakta gini loh, Gini contohnya Bang, ya ada sebentar agama Bang baru Roman. di sini. Kita balik tadi Ya, ke dia Injil berbicara tentang Sinoptik. Hindu. Tunggu sebentar. Bang Roman tadi bilang tentang Injil Sinoptik kan. Sekarang Abang bilang tadi Injil Sinoptik itu apa? Kan Abang tanya tadi kan. Nah, saya balikin lagi nih. Kalau Abang bandingkan antara Taurat dengan Quran, isi Al-Quran Abang bilang itu adalah isi Taurat, sama nggak Bang? Karena kalau penjelasan apa Injil Sinoptik itu, yang pasti Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas itu dia punya kesamaan dalam cerita, isi, semuanya sama. Sekarang Abang bandingkan yang Abang bilang tadi, apakah Taurat sama Al-Quran sama nggak ceritanya Bang? Kalau Abang bilang berarti Al-Quran sinoptiknya Taurat dong, sama nggak ceritanya Bang? Sama nggak ceritanya? Bang Roman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Dito, warahmatullahi digas aja nih Kang Dito. Oh turun. Menglongor dia tuh. Ya, sedikit ini aja sih. Masuk izin ya Ustadz Alwan ya. Lama ini tidak satu koma. Fadal silakan. Masya Allah. Jadi kalau tuduhan Al-Quran itu sekian persen menjiplak atau dikatakan Injil sinopsis, ini justru ya sangat berbeda. Di mana di Al-Quran itu memuliakan semua nabi-nabi, tetapi di Bible justru dikatakan Nabi Nuh telanjang mabuk-mabukan, Nabi Daud sekian ribu istrinya, Nabi Sulaiman dikatakan ini nggak benar. Coba tunjukkan di Al-Quran kalau Nabi Nuh itu telanjang mabuk-mabukan, ada nggak? Ya saya rasa itu hanya congoran saja ya. Perusak generasi bangsa.
hanya ngeklaim tapi tanpa bukti. Tapi jelas-jelas Al-Quranul Karim ini kalam Allah yang kita imani bahwa wahyu dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Udah itu aja sih. Jadi tidak berputar-putar lagi. Bagi. Lanjut, wisatawan. Saya menyimak murid. Itu Bang Mai tadi pegang tadi dari tadi itu anunya ya, layarnya ya. Atau di Pakistan. Oh, Pakistan. Ya, nah. Ya, jadi terima kasih ya sudah bantu tunjukkan datanya. Jadi biar lebih clear, saya nggak bisa nih tampilin data tadi. Paling tidak yang saya mau tunjukkan bahwa mengulik Bible itu dengan metode tekstual itu sebenarnya sunnah daripada Quran. Kan Quran begitu kan, menegaskan bahwa Al-Quran ini kitab suci, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab yang lain ini meskipun Allah turunkan juga buat Nabi Musa, buat Nabi Isa kitab-kitab, tapi kitab-kitab itu memang mengalami campur tangan manusia. Dan campur tangan manusia itu implikasinya pasti adalah kontradiksi, diskrepensi, ada keganjilan, ada dilema di situ. Itu tanda bahwa itu bukan datang dari Allah. Kalaulah Quran itu datang bukan dari Allah, satajidu fihi ikhtilafan katsira. Kamu juga akan dapati problem yang sama. Kalau Quran itu bukan datang dari Allah ya, kamu akan dapati problem yang sama. Siapa yang nulis apa, ditulis di mana. Anda katakan kitab-kitab sebelumnya sama Al-Quran Allah yang jaga. Nah, terus kalau ada campur tangan manusia berarti yang security-nya yang bermasalah. Bukan. Allah hanya menjaga Al-Quran, bukan kitab-kitab yang lain. Allah Maha Kuasa tidak? Allah Maha Kuasa tidak? Allah Maha Kuasa. Terus kenapa dia nggak mampu jaga kitab-kitab sebelumnya? Karena kitab yang sebelumnya diutus hanya untuk kaumnya saja. Dengarkan dulu jawabannya. Kenapa Allah tidak menjaga Alkitab? Kenapa Allah tidak menjaga Torah? Karena mereka hanya diperuntukkan untuk kaumnya saja. Jadi selepas masanya habis, nabinya selesai, kitab itu selesai sudah, hukum-hukumnya, syariat-syariatnya. Nggak bisa Al-Quranmu. Nggak bisa, terserah kamu kalau nggak bisa. Ya, sekarang gini ya, kalau bicara Quran itu panggilan Quran apa? Ya ayuhan nas. Quran. Ya ayuhan nas. Wahai manusia. Wahai manusia. Berarti untuk seluruh manusia. Ketika Quran ini diperuntukkan untuk seluruh manusia, maka dia ada urgensinya. Ada urgensinya untuk dijaga sampai akhir zaman. Ini abang dari tadi mungkin nyimak dia tantrum naik ini. Yang ketika dia berfirman, saya tipikal yang slow loh. Jadi slow aja sama saya. Iya, sama. Kalau begitu dengarkan dulu saya bernarasi, baru kita gantian. Kalau abang slow, abang diam dengar simak. Oke, siap. Oke, sudah? Lama-lama. Insya Allah tidak lama-lama ya. Abang sabar di situ, duduk manis di situ, duduk dengarin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'anul Karim? Karena Al-Qur'an untuk sepanjang masa. Al-Qur'an itu ditujukan untuk manusia. Dia jadi mukjizat selama-lamanya. Makanya tadi saya bilang, pembeda Al-Qur'an itu sebut Al-Furqan, membenarkan yang sebelumnya, meluruskan yang sebelumnya. Kenapa? Ini tangan-tangan manusia ini sudah merubah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala bisa maning qalil, dengan harga murah. Dia rubah kitab suci itu. Mau tahu siapa yang bilang? Mau tahu siapa yang bilang Taurat sudah dirubah-rubah? Bukan hanya Quran. Rasulullah itu tidak tahu bapak-bapak gereja kalian. Tapi kalau kita ulik sejarah, bapak-bapak gereja ngomong, oh ternyata Taurat itu sudah dirubah-rubah. Siapa yang rubah? Orang Yahudi. Siapa yang ngomong? Bapak gereja Kristen. Bapak gereja Kristen yang ngomong. Begitu juga Bible kalian. Siapa yang ngomong kitab kalian dirubah-rubah? Siapa? Orang Kristen sendiri.
Maha suci Allah, tangan kita bersih umat Islam ini. Bersih. Saya ambil sumber dari kitab kekristenan, dari kitab orang Yahudi. Nggak ada dari kitab umat Islam. Membahas kitab kalian yang berubah-ubah, salah kutip, apa semua. Nggak ada dari umat Islam. Fair ya? Iya, sudah. Jadi kesimpulannya, kalau bicara tentang kenapa Allah tidak menjaga, karena Al-Quran ini bukan hanya untuk satu kaum, tapi untuk seluruh umat manusia dari zaman ke zaman. Bagaimana dengan Bible, bagaimana dengan Injil, dengan Torah, yaitu sesuai untuk zaman mereka saja. Gitu. Oke, sudah Bang? Ya sudah. Berkata Allah tidak menjaga. Ketika Abang berkata Allah tidak menjaga, Abang sedang bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Sebab kenapa? Di Al-Maidah ayat 48, dia katakan, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Jadi baik kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya maupun Al-Quran itu semuanya dijaga Allah. Lalu sekarang abang klaim tidak dijaga oleh Allah. Bagaimana ini? Nah, kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalamnya, yang bertanggung jawab siapa? Penjaganya. Penjaganya berarti yang tidak mampu. Ngeyel. Makanya dia berkata dia maha halus. Makanya dia berkata dia tidak maha tahu. Bagaimana bisa? Jadi yang bertanggung jawab adalah yang menjaga. Coba baca baik-baik. Al-Maidah ayat 48. Oke, Abang sudah bilang ya. Allah tidak menjaga. Oke. Ini Al-Quran jelas sekali Allah menjaga. Begini, itulah kawan-kawan ini kadang-kadang entah dia dapat dari sumber Isa dan Islam, ada tuh website-website Kristen yang ngutip-ngutip membenarkan ketuhanan Yesus ya. Boleh jadi salah satunya diambil nih dari website itu. Diambillah Al-Maidah ayat 48, dikatakan di sana bahwa Allah di sana menjaga kitab-kitab sebelumnya. Padahal kalau dia baca dengan jelas di situ kan, coba lihat ini. Wa anzalna ilaikal kitab. Saya pakai bahasa Arab biar ngerti ya. Karena teknisnya ini di bahasa Arab ini kuncinya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal, dengarkan dulu. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi wa muhaiminan alaihi. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, kami telah menurunkan kitab suci, dalam kurung Al-Qur'an. Alkitab di situ maksudnya Al-Qur'an, kepadamu. Al-Quran ini sebagai apa? Kebenaran, pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya. Maksudnya apa penjaganya di situ? Sebagai muhaiminan alaih, penjaga kebenarannya. Jadi kalau ada yang menyelewengkan kitab-kitab sebelumnya, Quranlah sebagai hakimnya. Muhaiminan alaih. Bukan Allah menjaga kitab-kitab sebelumnya. Ini dari tadi nih. Sembarang ini kalau gini cara terjemahannya. Sebenarnya kalau Bapak buka terjemahan Depak, di situ sudah dikasih masuk dalam kurung acuan kebenaran terhadapnya. Terus kalau dalam kurung masa kamu nggak ngerti acuan? Apa itu artinya acuan? Bahwa Al-Quran itu adalah acuan kebenaran. Nggak ada bagaimana. Bapak tinggal buka terjemahan dari Depak. Terjemahan Al-Quran itu jelas. Jadi jangan menambahkan ini bukan Bible yang bisa ditambah-tambah ini. Ini Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Terjemahannya ya, dengar aku baca ya. Dan kami telah menurunkan kitab kepadamu dan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Ayo, siapa yang jaga? Dalam kurungnya apa? Siapa yang jaga? Dalam kurung tambahan atau tertulis benar di Al-Quran? Aduh.
Dalam kurung iya, itu, aku nanya. dalam kurung Dalam itu kurung bang, apa? saya jelaskan ya. Apa beda dalam kurung dalam Bible? Apa beda dalam kurung dalam Al-Quran? Saya jelaskan gini. Tadi kamu nggak terima dalam kurung dalam Bible? Dalam bedanya begini, dalam kurung dalam Bible itu. Ini ya. Aduh, dengar dulu bang, santai aja, relax ya. Minum air minum air putih bang. Dalam Bible itu, dalam kurung tandanya ayat itu palsu. Dalam kurung dalam Al-Quran itu terjemahannya biar orang awam tidak ngerti bahasa Arab bisa paham, tidak salah paham seperti Anda barusan. Makanya saya suruh baca terjemahannya. Karena kalau Anda tidak baca dalam kurungnya, kesasar Anda seperti masuk di hutan. Kalau kami bisa bahasa Arab, kami ngerti apa maknanya muhaiminan alaihi. Berarti dia menjadi acuan. Quran itu menjadi acuan kalau ada yang disalah-salahkan, dirubah-rubah di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, atau apapun kitab-kitab yang diklaim. Oh ini palsu ini, pasti karena Quran bernarasi begini. Itu maksudnya Al-Maidah ayat 48.